nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Jujur aja nih ya, gue ngerasa banyak orang mulai meremehkan Belal Muhammad deh. Gara-gara 1-2 hasil yang kurang sesuai harapan, tiba-tiba banyak yang ngomong era Belal udah lewat. Padahal kalau kita ngomong soal kelas welter UFC, nama Belal ini masih termasuk salah satu petarung paling susah dikalahkan loh. Tapi ya begitulah dunia UFC, orang cuma ingat siapa yang menang terakhir. Dan sekarang yang lagi dapat sorotan justru Gabriel Bonfim. Anak muda Brasil ini lagi naik daun banget. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, bandar taruhan aja udah banyak yang lebih menjagokan Bonfim dibanding Belal. Bayangin loh, mantan juara malah dianggap underdog, itu menunjukkan betapa besarnya kepercayaan publik terhadap Bonfim saat ini. Kalau lu lihat gaya bertarungnya, emang gampang paham kenapa banyak orang suka sama dia. Bonfim itu petarung yang berbahaya dari mana aja, mau berdiri bisa, mau submission bisa. Mau bikin lawan panik juga bisa. Pokoknya dia tipe petarung yang bikin penonton duduk di ujung kursi karena selalu ada kemungkinan sesuatu yang gila terjadi. Sedangkan Belal, ya Belal tetap Belal. Kalau lu berharap dia masuk kandang terus muter badan kayak film action, mungkin lu bakal kecewa. Tapi kalau lu suka petarung yang kerjaannya bikin lawan frustrasi selama 25 menit, nah itu Belal banget. Orang ini mungkin bukan petarung paling spektakuler di UFC, tapi dia salah satu yang paling efektif. Banyak lawan masuk kandang dengan penuh percaya diri, tapi pas pertarungan selesai malah kelihatan capek, bingung, dan gak bisa menjalankan game plan mereka. Kenapa? Karena Belal jago banget merusak ritme lawan. Makanya pertarungan ini bakal jadi bentrokan 2 generasi. Di satu sisi ada Belal yang membawa pengalaman segudang, dia sudah pernah ngerasain tekanan pertarungan besar, sudah pernah lawan petarung elit, sudah pernah jadi juara. Dia tahu persis bagaimana cara bertahan ketika situasi mulai kacau. Di sisi lain ada Bonfim yang lagi merasa dunia ada di tangannya. Umurnya lebih muda, fisiknya masih segar, kepercayaan dirinya lagi tinggi-tingginya, dan yang paling penting, dia merasa ini adalah kesempatan terbesar dalam kariernya. Karena kalau Bonfim bisa ngalahin mantan juara sekelas Belal Muhammad, otomatis statusnya langsung naik drastis. Orang gak akan lagi menyebut dia prospek. Orang bakal mulai ngomong, oke, anak ini siap jadi penantang gelar. Nah, yang bikin penasaran adalah apakah Bonfim bisa menghadapi tekanan yang bakal dikasih Belal? Karena selama ini banyak petarung terlihat hebat ketika pertarungan berjalan sesuai kemauan mereka. Tapi begitu ditempel ke pagar, dipaksa bergulat, dipaksa kerja keras setiap detik, tiba-tiba performanya turun jauh. Kalau Bonfim bisa melewati itu semua, wah bahaya sih. Divisi welter bakal punya monster baru. Tapi kalau Belal berhasil menyeret dia ke pertarungan yang kotor, melelahkan, dan penuh tekanan, jangan kaget kalau kita lihat Belal mengangkat tangan lagi di akhir laga sambil bikin para peragu kembali diam. Intinya gini loh, ini gak cuma pertarungan ranking biasa. Ini adalah pertarungan antara petarung muda yang sedang naik roket melawan mantan juara yang menolak dilupakan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Kalau masih ada yang bilang aura Conor McGregor sudah habis, kayaknya mereka harus lihat fakta yang satu ini deh. Pertarungan antara Conor McGregor dan Max Holloway di UFC 329 benar-benar bikin dunia MMA geger, gimana enggak? Tiket untuk duel ini kabarnya langsung ludes cuma dalam waktu sekitar 240 detik alias 4 menit doang, 4 menit loh. Banyak orang bahkan belum selesai isi data pembayaran, tiketnya udah habis duluan. Ini nggak cuma angka biasa loh, penjualan super cepat ini disebut-sebut menjadi salah satu rekor terbesar dalam sejarah UFC, padahal harga tiketnya juga bukan harga yang ramah kantong. Kursi paling depan di T-Mobile Arena kabarnya dibanderol lebih dari $43.000 Amerika. Kalau dirupiahin, itu sudah setara harga mobil mewah. Sementara tiket paling murah di tribun atas juga masih berada di kisaran $600 Amerika. Bahkan di pasar sekunder atau penjualan ulang, harga tiket langsung melonjak dan mulai dari sekitar $1.500 Amerika. Fakta ini menunjukkan satu hal yang jelas. Terlepas dari segala kontroversi yang selalu mengelilinginya, Conor McGregor masih menjadi magnet terbesar dalam olahraga MMA. Nama McGregor masih punya daya tarik luar biasa yang sulit ditandingi petarung lain. Orang-orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk menyaksikan dirinya kembali melangkah ke dalam oktagon. Yang bikin pertarungan ini makin panas adalah lawan yang akan dihadapi McGregor bukan petarung sembarangan.
Di seberang sana ada Max Holloway, mantan raja kelas bulu yang dikenal punya stamina monster, dagu granit, dan volume pukulan yang bisa bikin lawan tenggelam dalam tekanan selama 5 ronde. Jadi ini bukan hanya laga comeback biasa loh. Ini adalah ujian besar bagi McGregor setelah hampir 4 tahun tidak bertarung di MMA. Kita semua tahu, penampilan terakhir McGregor di UFC berakhir dengan cara yang menyakitkan. Pada UFC 264 tahun 2021, ia kalah dari Dustin Poirier setelah mengalami cedera kaki yang mengerikan. Sejak saat itu, banyak yang bertanya-tanya apakah The Notorious masih bisa kembali ke level tertingginya atau tidak. Namun sekarang jawabannya akan segera terlihat. Tanggal 12 Juli di Las Vegas akan menjadi momen pembuktian. Jika McGregor menang, ia bisa langsung kembali masuk ke percakapan perebutan gelar. Tapi kalau Holloway yang keluar sebagai pemenang, maka sang legenda Hawaii akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu nama terbesar dalam sejarah UFC. Bahkan juara kelas welter UFC, Islam Makhachev, ikut memberikan komentar mengenai fenomena penjualan tiket ini. Menurutnya, McGregor memang nama besar yang sangat bagus untuk olahraga MMA dan ia juga akan menghadapi lawan yang sangat tangguh. Komentar itu seolah menegaskan bahwa duel ini bukan hanya soal popularitas tetapi juga soal kualitas pertarungan yang sangat layak ditunggu. Yeah, it's good. Big name for our sports, but he have tough opponents. Max Holloway against Conor. I think Max can beat him. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Dan kali ini sorotan kembali mengarah ke Umar Nurmagomedov. Setelah sempat merasakan pahitnya kekalahan pertama dalam karier profesionalnya saat menghadapi Merab Dvalishvili di UFC 311, banyak orang penasaran gimana reaksi petarung Dagestan itu. Soalnya sebelum malam tersebut, Umar dikenal sebagai salah satu petarung paling sempurna di divisi bantamweight. Rekornya bersih, tekniknya rapi, dan banyak yang percaya dia bakal jadi juara dalam waktu dekat. Tapi satu kekalahan aja bisa mengubah segalanya. Untungnya, Umar tidak memilih jalan mudah dengan menghilang atau terlalu lama menunggu kesempatan berikutnya. Dia justru langsung kembali bekerja dan membuktikan kalau dirinya masih termasuk monster paling berbahaya di kelas bantam. 2 kemenangan beruntun yang diraih setelah kalah dari Merab menjadi bukti nyata. Mario Bautista berhasil dilewati dengan dominan. Setelah itu, mantan juara UFC Deiveson Figueiredo juga dibuat tidak berkutik. Hasil tersebut membuat posisi Umar tetap sangat kuat di papan atas divisi yang mungkin merupakan divisi paling kompetitif di seluruh UFC saat ini. Yang menarik nih ya, ketika banyak petarung papan atas lebih suka menunggu panggilan perebutan gelar, Umar justru mengambil pendekatan berbeda. Dia tidak mau duduk diam menunggu kesempatan datang. Dia siap menghadapi siapa saja yang diberikan UFC. Mentalitas seperti ini yang bikin banyak penggemar semakin respect. Nah, tantangan berikutnya datang dari nama yang mungkin belum seterkenal para bintang besar UFC, tapi jangan salah loh, David Martinez bukan petarung sembarangan. Justru banyak orang dalam dunia MMA menganggap pria asal Meksiko ini sebagai salah satu prospek paling berbahaya yang sedang naik daun. Martinez bahkan berhasil menembus peringkat 15 besar hanya dalam 3 pertarungan UFC. Itu bukan pencapaian yang bisa dilakukan sembarang orang. Kemenangan atas Rob Font dan Marlon Vera nunjukin kalau dia nggak cuma hype sesaat, dia benar-benar punya kualitas untuk bersaing dengan para elit divisi bantamweight. Sebelum masuk UFC, Martinez juga sudah terkenal berkat rentetan kemenangan knockout brutal di berbagai ajang. Banyak cuplikan kemenangannya yang viral karena cara dia menghabisi lawan terlihat sangat eksplosif. Singkatnya, pria ini datang bukan untuk menjadi pelengkap divisi. Dia datang untuk merebut perhatian. Makanya duel di UFC Abu Dhabi tanggal 25 Juli nanti bakal menarik banget. Di satu sisi ada Umar Nurmagomedov yang sedang berusaha membangun jalan kembali menuju perebutan gelar. Di sisi lain ada David Martinez yang ingin membuktikan bahwa dirinya layak masuk dalam percakapan para penantang teratas. Kalau Umar menang meyakinkan, peluang menuju pertarungan gelar akan semakin terbuka lebar. Tapi kalau Martinez berhasil membuat kejutan, seluruh peta persaingan kelas bantam bisa langsung berubah dalam semalam. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. UFC Abu Dhabi emang ntar bawa pertarungan makin menarik. Soalnya yang bakal jadi main event adalah duel antara Magomed Ankalaev lawan Khalil Rountree Jr. 2 petarung yang sekarang sama-sama lagi butuh kemenangan buat balikin nama mereka ke jalur perebutan gelar. Kalau ngomongin Ankalaev, jujur aja loh, beberapa tahun terakhir dia selalu dianggap sebagai salah satu petarung paling serem di kelas berat ringan.
Banyak petarung yang gak nyaman kalau harus berhadapan sama dia. Kenapa? Karena orang ini lengkap banget. Mau main striking bisa, mau gulat bisa, mau adu stamina juga kuat. Pokoknya tipe petarung yang bikin lawan susah cari celah. Tapi ya namanya MMA, kadang satu malam buruk bisa langsung mengubah semuanya. Waktu ketemu Alex Pereira bulan Oktober kemarin, banyak yang berharap bakal lihat pertarungan panjang dan penuh taktik. Ternyata malah sebaliknya. Ankalaev tumbang cuma dalam waktu sekitar 80 detik, cepet banget loh. Bahkan banyak penonton yang belum sempat menikmati pertandingannya, laga udah selesai duluan. Makanya sekarang pertarungan lawan Khalil Rountree ini jadi penting banget buat dia. Ankalaev harus kasih bukti kalau kekalahan itu cuma kecelakaan sesaat, bukan tanda kalau performanya mulai menurun. Karena kalau sampai kalah lagi, jalan menuju perebutan sabuk bakal makin jauh. Di sisi lain, Khalil itu tipe petarung yang selalu bikin penonton deg-degan. Mau menang atau kalah, pertandingannya hampir selalu seru ditonton. Soalnya dia punya gaya bertarung yang brutal dan gak suka main aman. Khalil juga datang ke laga ini setelah kalah dari Jiri Prohaska. Jadi posisinya mirip sama Ankalaev. Sama-sama lagi pengen bangkit. Sama-sama lagi pengen membuktikan kalau mereka masih pantas disebut ancaman di divisi berat ringan. Yang bikin Khalil berbahaya adalah dia punya kekuatan pukulan yang bisa bikin keadaan berubah dalam hitungan detik. Kadang dia terlihat biasa aja di awal ronde, terus tiba-tiba boom! Satu tendangan atau satu kombinasi masuk bersih, pertarungan langsung berubah total. Makanya duel ini menurut gue tuh cukup menarik. Di satu sisi ada Ankalaev yang lebih tenang, lebih sabar, dan biasanya bertarung dengan pendekatan yang rapi. Di sisi lain ada Khalil yang suka membawa kekacauan ke dalam oktagon. Dia nggak terlalu peduli pertarungan mau jadi berantakan atau enggak, yang penting lawannya merasakan tekanan sejak awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.